Di tengah panasnya konflik Israel-Iran, Amerika Serikat kini dihadapkan pada dilema besar. AS harus memilih apakah akan tetap menjadi pengamat atau justru ikut campur langsung dengan kekuatan penuh untuk mencapai tujuan sekutunya Israel. Jika langkah ini diambil, maka AS resmi terlibat dalam konflik Timur Tengah, yang mana keputusan itu selama ini berusaha dihindari. Tapi jika tidak, Israel mungkin gagal mencapai tujuan melumpuhkan kemampuan nuklir Iran sepenuhnya. Langkah apa yang sedang dipikirkan AS untuk mengatasi situasi ini? Simak ulasannya dalam video berikut. Perang Israel-Iran semakin memuncak dan kini Trump dihadapkan pada keputusan paling penting dalam masa kepemimpinannya. Ia harus memikirkan apakah AS akan terlibat langsung dengan membantu Israel menghancurkan fasilitas nuklir Iran di Fordo. Fordo merupakan situs pengayaan uranium yang terletak jauh di bawah tanah dan hanya dapat dihancurkan menggunakan senjata konvensional paling kuat milik AS, yaitu Massive Ordnance Penetrator atau GBU-57. Bom seberat 30.000 pon itu hanya dapat dijatuhkan dari pesawat pengebom siluman B-2. Jika keputusan ini diambil, AS akan secara resmi menjadi pihak yang terlibat langsung dalam perang Israel-Iran. Keputusan itu menjadi sesuatu yang secara eksplisit dijanjikan Trump untuk dihindari selama 2 kampanye presiden sebelumnya. Keputusan ini semakin rumit karena adanya ketegangan antara diplomasi dan tekanan militer. Iran telah memperingatkan keterlibatan militer AS akan menghancurkan sisa-sisa peluang tercapainya kesepakatan nuklir. Trump sendiri melalui para utusannya seperti Steve Witkoff dan kemungkinan wakil presiden J.D. Vance sempat mendorong pendekatan diplomatik, bahkan menawarkan pertemuan dengan Iran. Namun, pernyataannya di media sosial mendesak semua pihak segera meninggalkan Teheran, jelas menunjukkan eskalasi ketegangan, bukan kemajuan diplomasi. Meski begitu, Trump juga menyatakan Iran pada dasarnya berada di meja perundingan, seolah menunjukkan tekanan yang dilancarkan mungkin bertujuan memaksa Iran kembali ke jalur negosiasi. Urgensi meningkat ketika Trump secara mendadak meninggalkan KTT G7 demi menangani situasi di Timur Tengah. Ia mengatakan akan melakukan sesuatu setelah meninggalkan pertemuan itu. Namun tindakan spesifik yang akan dia ambil masih belum jelas. Jika Witkoff dan Vance benar-benar bertemu dengan Iran, lawan bicara mereka kemungkinan adalah Menteri Luar Negeri Iran dan tokoh kunci dalam kesepakatan nuklir 2015. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberi sinyal keterbukaan terhadap solusi diplomatik. Ia menyatakan jika Trump sungguh-sungguh ingin menghentikan perang, maka langkah selanjutnya akan penting. Araghchi bahkan mengatakan satu panggilan dari Washington cukup untuk membungkam Israel, membuka peluang bagi kembalinya diplomasi. Namun jika jalur diplomatik gagal atau Iran menolak tuntutan utama AS, yakni menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium di wilayahnya, maka opsi militer terhadap Fordo akan menjadi alternatif utama. Para ahli menyatakan hanya GBU-57 yang mampu menghancurkan fasilitas tersebut dan bahwa serangan harus dilakukan secara bertahap. Israel sendiri tidak memiliki kapasitas teknis untuk menjalankan operasi ini dan karena itu hanya Amerika lah yang dapat melaksanakannya. Sementara itu, tekanan terhadap Trump datang dari berbagai pihak. Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menilai hanya AS yang mampu menjatuhkan GBU-57 dan pada akhirnya hanya AS yang bisa memastikan keberhasilan operasi. Salah satu tokoh Partai Republik, Senator Lindsey Graham, juga mendorong keterlibatan langsung AS. Ia menyatakan jika diplomasi gagal, maka Trump harus melakukan segala upaya agar tidak ada yang tersisa dari program nuklir Iran. Graham bahkan menekankan bom perlu dikerahkan jika memang dibutuhkan untuk bersama-sama mencapai tujuan Israel. Namun tidak semua pihak di Partai Republik mendukung pandangan tersebut. Sayap anti-intervensi partai yang diwakili Tucker Carlson menolak keterlibatan militer AS. Carlson menegaskan AS harus membiarkan Israel berperang sendiri karena menurutnya Israel adalah negara berdaulat yang bisa melakukan apapun yang diinginkan namun tanpa dukungan AS. Bagi kelompok ini, pelajaran dari perang Irak dan Afghanistan sangat jelas, yaitu campur tangan Amerika di konflik Timur Tengah tidak membawa hasil yang sepadan dengan pengorbanan yang ditanggung. Di Pentagon sendiri, terdapat dilema strategis yang berbeda. Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Elbridge Colby berpendapat fokus militer AS seharusnya tetap pada kawasan Pasifik, terutama untuk menahan pengaruh Cina.
Dalam situasi ini, Trump kini mencoba menyeimbangkan dua kepentingan besar, yaitu menjaga citra sebagai pemimpin yang menghindari perang sekaligus menggunakan kekuatan militer sebagai alat diplomasi koersif. Dengan mengancam akan menggunakan GBU-57 terhadap Fordo, Trump dapat menunjukkan ketegasan tanpa langsung terjun ke medan perang. Tapi jika pendekatan campuran ini gagal dan Iran tetap tidak tunduk pada tekanan, maka Trump akan dihadapkan pada keputusan besar yang tidak bisa dihindari, apakah membiarkan konflik ini tetap menjadi perang Israel atau menjadikannya perang Amerika Serikat. Konflik Israel-Iran memaksa Trump berada di persimpangan penting untuk memilih antara melanjutkan diplomasi atau memulai intervensi militer langsung yang selama ini ia janjikan akan dihindari. Apapun keputusan yang diambil akan menentukan posisi AS dalam konflik Timur Tengah dan masa depan program nuklir Iran. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.